Sebetulnya wacana ini sudah lama. Kalau tidak salah itu sejak tahun 2015, termasuk ada rumor bahasa waktu itu bahwa Bojong akan dijadikan Cilegon yang kedua. Jangan sampai kemudian para investor datang, perusahaan dibuat, masyarakatnya tidak mapan, sumber dayanya tidak maju, sehingga yang merasakannya malah bukan warga sekitar. Tapi kami sangat berharap adanya payung hukum ya, baik dari Pemda Kabupaten Pandeglang, Pemprov Banten, lebih-lebih dari pusat ya, dari pemerintah pusat, yang nantinya akan menguatkan kami bahwa ketika warga kami bekerja atau ingin bekerja di kawasan tersebut, itu secara peraturan dilindungi. Artinya ketika perusahaan menolak kami, nah kami kembalilah kepada peraturan tersebut. Tapi mereka-mereka yang merasakan di luar dari Kecamatan Bojong yang memang punya basic skill yang memadai untuk perusahaan. Kecamatan Bojong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Di Kecamatan Bojong terdiri dari 8 desa, yakni Desa Bojong, Banyumas, Cahaya Mekar, Cijakan, Citumenggung, Gereduk, Manggung Jaya, dan Mekarsari. Untuk masyarakat Pandeglang tentu sudah tahu bukan, bahwa Pandeglang akan memiliki akses jalan tol Serang Pandeglang untuk menunjang kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, Kecamatan Bojong yang memiliki exit pintu tol ini akan menjadi akses utama menuju kawasan industri yang sudah ditetapkan Pemkab Pandeglang. Selain itu, exit tol di Kecamatan Bojong juga merupakan akses menuju kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Lebak seperti Pantai Sawarna, Bagedur, dan lain-lain. Selain akses menuju kawasan industri, Kecamatan Bojong juga ditunjuk menjadi kawasan industri sesuai dengan Peraturan Daerah atau Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW. Sesuai Perda RT/RW, wilayah kawasan industri yang akan dikembangkan di Kecamatan Bojong kurang lebih 4.603,52 hektar yang tersebar di 4 wilayah, yaitu Desa Banyumas 54,2 hektar, Desa Bojong 225,92 hektar, dan Desa Citumenggung 86,22 hektar, serta Desa Cijakan 31,5 hektar. Namun jumlah tersebut tidak tetap karena bisa bertambah ke wilayah lainnya jika memiliki potensi. Untuk mengenal lebih detail mengenai Kecamatan Bojong, tim Kontras Entertainment akan berbincang langsung dengan pemerintah setempat dan akan meminta tanggapan dari Karang Taruna sebagai kaum milenial dengan ditetapkannya Bojong sebagai kawasan industri. Bersama host kita, Nana Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Mulyana Turner di channel kesayangan kita yaitu Kontras Entertainment. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di wilayah Desa Cijakan, Kecamatan Bojong. Di sini adalah tempat dibentuknya jalan tol ya. Ini adalah pembangunan jalan tol yang berada di Kecamatan Bojong. Nah, tentu ini menjadi salah satu terobosan yang luar biasa dari pemerintah atas akses yang diberikan terhadap masyarakat Bojong. Dan kita ingin tahu apa sih ini yang masyarakat inginkan ketika memang jalan tol ini sudah selesai dan terrealisasi gitu. Baik, di sini kita ada beberapa unsur dari kepemudaan, yaitu Ketua Karang Taruna yang ada di Kecamatan Bojong. Yang pertama ada Bapak Basir, lalu ada Bapak Sugoro. Nanti kita akan berbincang-bincang kaitan dengan pembangunan jalan tol yang ada di Kecamatan Bojong ini. Tentu Bapak Basir, kita ingin tahu nih untuk masyarakat luas, jalan tol ini dibangun itu kira-kira seperti apa sih? Dampak positif dan negatifnya barangkali seperti itu. Ya, tentunya dalam setiap program, dalam setiap pembangunan, di sisi ada dampak positif,
pasti juga ada dampak negatif. Tergantung bagaimana kemudian kita menganulir dan menganalisis berkaitan bagaimana manfaatnya atau bagaimana sisi negatifnya. Yang jelas bahwa dampak negatif itu bisa terjadi apabila adanya kelalaian baik dari pihak pelaksana, pengawas badan tol, dan juga pihak pemerintah. Dan saya rasa khusus di Kecamatan Bojong ini bukan hanya dampak positifnya, tapi saya perlu menyampaikan bahwa dampak-dampak negatifnya pun tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian. Contohnya saya perlu mengatakan ini agar diketahui bersama-sama berkaitan debu dan polusi. Debu dan polusi ini sangat berakibat fatal apabila kemudian bentuk perhatian dari pemerintah dan perusahaan abai terhadap yang namanya analisis dampak lingkungannya. Bisa dilihat di sekitar ini, apalagi dalam cuaca yang cukup ekstrim, gersang, debu-debu bertebaran bahkan ke rumah-rumah warga. Ini tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat di Kecamatan Bojong. Dan juga tentunya saya dari Karang Taruna sangat mendukung program PSN ini, akan tetapi kami pun meminta kewaspadaan dan pengawasan baik itu dari pemerintah maupun badan pengawas tol yang kemudian betul-betul secara maksimal melakukan pengawasan terhadap perusahaan, sehingga dampak negatif itu bisa kita minimalisir seperti itu. Jadi memang dampaknya luar biasa juga kaitan dengan polusi dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui juga ketika tol ini terjadi, selesai pembangunannya, tentu ekonomi barangkali akan meningkat juga, barangkali seperti itu ya. Dan kira-kira keuntungannya itu bagi masyarakat nanti ketika memang tol ini sudah selesai, rampung, kira-kira gimana Pak? Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika pembangunan jalan tol ini selesai, maka dampak positifnya itu berkaitan perluasan lapangan pekerjaan, di mana kemudian Kecamatan Bojong itu sendiri ditetapkan sebagai zona industri. Maka akan banyak yang masuk investor-investor ke Kecamatan Bojong. Para investor tersebut kemudian mereka membuat perusahaan, maka kita semua harus bisa memastikan bahwa Kecamatan Bojong dan sekitarnya betul-betul bisa merasakan manfaat itu. Dan saya rasa pembangunan ini betul-betul bermanfaat kalau misalkan memang ini sudah terjadi. Dikelola dengan baik tentunya oleh pemerintah, Bang. Dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan pengawasannya tentunya. Ini agak menarik nih kaitan dengan wacana kota industri yang ada di Kecamatan Bojong ketika memang pembangunan jalan tol ini selesai, barangkali seperti itu. Karena begini loh, karena Pandeglang itu kan lebih dikenal sebagai kota wisata dan lain sebagainya. Kemudian ada kota industri di wilayah Kecamatan Bojong. Barangkali bagaimana pendapat kaitan dengan Karang Taruna selaku pemuda menyikapi hal ini, yang tadinya Pandeglang itu fokus di wilayah wisata, kemudian dibangun jalan tol ini, kira-kira seperti apa tuh? Nah, dalam rangka persiapan pembangunan ke depan, tentunya kita dari Karang Taruna harus betul-betul mempersiapkan sumber daya dan meningkatkan sumber daya yang ada di Kecamatan Bojong. Karena ketika para inspektor masuk, ini bukan hanya skill dan keterampilan yang kemudian memang harus diasah, tapi juga spiritual. Karena ketika banyak orang berbondong-bondong datang untuk melakukan usahanya, di sisi lain mereka juga membawa yang namanya kepribadiannya, adat istiadat yang kemudian dibawa ke Kecamatan Bojong. Tentu saya rasa ini harus betul-betul dipersiapkan, dan juga pemerintah pun jangan abai, sehingga ketika kota industri dilaksanakan di Kecamatan Bojong, para pengusaha dan investor masuk, masyarakatnya itu sudah betul-betul siap menerima kedatangan tersebut. Jangan sampai kemudian para investor datang, perusahaan dibuat,
masyarakatnya tidak mapan, sumber dayanya tidak maju, sehingga yang merasakannya malah bukan warga sekitar. Tapi mereka-mereka yang merasakan di luar dari Kecamatan Bojong yang memang punya basic skill yang memadai untuk perusahaan. Nah, ke depan tentunya Karang Taruna akan membuat pelatihan-pelatihan agar masyarakat betul-betul siap. Tentunya ini juga harus didorong oleh pemerintah. Saya kira seperti itu, Pak Nana. Ya, lalu kan mayoritas masyarakat di kita itu adalah petani, seperti itu. Petani. Nah, memang ketika industri ini jadi realisasi di wilayah kita, itu dampaknya luar biasa sekali terhadap para petani. Ya kita tahulah dampak dari industri itu luar biasa sekali, mulai dari polusi dan lain sebagainya. Lantas bagaimana pemuda ini mampu gitu, untuk meminimalisir memang yang menjadi lahan pertama itu pendapatan dari masyarakat itu petani gitu loh. Meminimalisir hal-hal tersebut gitu supaya memang tidak terdampak luar biasa juga gitu terhadap para petani. Ya, jadi gini Pak Nana. Sebetulnya apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Nana itu lebih fokus terhadap tugas dan fungsi pemerintah. Iya. Kalau kita selaku pemuda sifatnya hanya mendorong dan membangun. Karena kemudian pemerintah juga harus punya rencana jangka panjang terhadap masyarakat yang terdampak. Apalagi para petani yang tadinya mereka menanam padi, ketika pesawahannya tergarap oleh pembangunan jalan tol sehingga lumbung pekerjaan mereka menghilang. Ini yang betul-betul harus dipersiapkan. Ketika para petani sudah tidak memiliki pekerjaan karena lahannya sudah digarap oleh tol, maka mereka akan menyambung hidup itu dengan cara apa? Bagaimana? Nah, salah satunya pemerintah harus mempersiapkan lapangan pekerjaan yang lain. Tadi seperti yang sudah disebutkan berkaitan Kecamatan Bojong sudah ditetapkan menjadi perencanaan bagian kota industri. Nah, para investor masuk, pemerintah mempersiapkan sumber daya, kita selaku pemuda ikut mendorong program tersebut. Berarti terakhir harapan dari pemuda terhadap pemerintah ketika memang terrealisasi nih semua program yang bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat di wilayah kita. Barangkali tujuan pesan untuk pemerintah itu seperti apa? Terakhir. Jadi ini sangat penting. Harapan saya dalam proses pelaksanaan pembangunan PSN ini, Pak Nana, dari pihak pemerintah itu betul-betul melakukan pengawasan secara langsung. Karena ketika pengawasan ini abai, maka pelaksanaan tidak akan maksimal. Masyarakat akan dirugikan. Contohnya timbul para calo-calo tanah. Terus berkaitan analisis dampak lingkungan, perusahaan tidak bertanggung jawab. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang memang tidak berizin yang seharusnya itu kan meningkatkan PAD daerah. Yeah. Tapi karena lemahnya pengawasan, ada pembiaran, semua orang bisa masuk. Nah, masyarakat lokal sangat dirugikan. Jadi harapan saya, pemerintah hari ini betul-betul fokus melakukan pengawasan terhadap pembangunan agar masyarakat merasakan manfaatnya, pembangunan berjalan dengan maksimal, sumber daya ke depan itu benar-benar dipersiapkan sehingga kita tidak ada yang dirugikan. Baik, kali ini saya bersama Kepala Desa Manggung Jaya, yaitu Pak Hendra Wahyudi, selaku IKADES juga di Kecamatan Bojong. Tentunya kita akan minta juga sudut pandang dari beliau selaku Ketua IKADES yang berada di Kecamatan Bojong. Pak Lurah, saat ini kan sedang ramai nih untuk pembangunan tol di wilayah Kecamatan Bojong. Nah, nantinya ketika memang jalan tol ini sudah terrealisasi, barangkali kemungkinan ada investor masuk nih ketika jalan tol ini sudah selesai dan mendorong nantinya akan perekonomian masyarakat. Yeah. Nah, informasi yang kita ingin dapat saat ini, apakah sudah ada nih wacana terkait kota industri yang akan nanti ada di Kecamatan Bojong? Sebetulnya wacana ini sudah lama. Kalau tidak salah itu sejak tahun 2015 kami pernah diundang oleh Bapeda
dan juga beberapa pejabat Kabupaten Pandeglang yang waktu itu mewacanakan bahwa kawasan Bojong akan dijadikan kawasan industri, termasuk ada rumor bahasa waktu itu bahwa Bojong akan dijadikan Cilegonnya kedua. Cilegon kedua. Nah, Cilegon kedua. Nah, sebagai antisipasi hal itu, waktu itu ada semacam selebaran atau surat yang diberikan kepada kami selaku peserta rapat ya, bahwa ada 5 desa yang akan dijadikan industri. Tetapi perlu kita sikapi bahwa industri di sini bukan hanya kawasan industri khusus ya. Ada mungkin yang disebut desa penyangga industri atau desa penerima industri. Tetapi intinya bahwa Bojong memang akan dijadikan kawasan industri. Apakah sudah ada atau belum industri apa saja nih yang nantinya akan masuk, sektornya bergerak di bidang apa? Barangkali otomotif atau pertanian dan lain sebagainya. Apakah sudah ada sampai ke sana, Pak Lurah? Memang sudah ada, waktu dari rapat awal sosialisasi juga ada. Di situ industrinya hanya beberapa ya, beberapa industri. Termasuk di situ industri manufaktur ya. Di situ bisa terkait ke pembuatan mungkin termasuk suku cadang kendaraan atau pabrik-pabrik besar seperti kimia dan lain sebagainya, termasuk juga tidak meninggalkan industri pertanian karena kebetulan Bojong ini beberapa desa adalah terkenal memang wilayah pertaniannya ya, terutama pertanian sawah atau padi. Nah itu mungkin akan dikolaborasikan dengan industri-industri yang memang sudah diwacanakan atau menjadi planning ya bagi pemerintah dengan pihak-pihak tertentu, terutama para investor nantinya yang akan masuk ke Kecamatan Bojong begitu. Langkah desa nih, ketika misalkan industri selesai, datanglah investor ke wilayah Kecamatan Bojong, tentunya kan harus ada SDM yang kita persiapkan gitu. Yeah. Ketika persaingan itu luar biasa juga gitu. Langkah desa ketika untuk memupuk SDM itu kira-kira ada program dan lain sebagainya atau tidak sih di Baik, sebetulnya kita sejalan ya dengan pemerintah karena tujuan pemerintah menciptakan pembangunan ini adalah untuk kebaikan bersama. Sebetulnya banyak yang harus dipersiapkan terkait dalam rangka menyikapi ya wacana kawasan industri di Kecamatan Bojong yang tentunya ini ya kami yang berharap banyak bahwa yang harus banyak berperan penting itu ya warga Kecamatan Bojong sendiri yang tentunya nanti akan mampu bersaing dengan para pendatang ya yang akan masuk ke Kecamatan Bojong. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terkait sumber daya manusianya. Ya mungkin salah satunya yang sering kami wacanakan itu kita mempersiapkan generasi muda atau warga masyarakat dengan mengadakan berbagai macam pelatihan ya. Kita akan merekrut atau sounding ke Dinsos terkait pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan ya oleh setiap warga di Kecamatan Bojong, baik dalam perbengkelan, manufaktur atau maintenance atau di bidang yang saat ini memang sedang dibutuhkan, bidang IT. Saya yakin bahwa ketika orang Bojong memang dilatih, dipersiapkan, diberikan kesempatan ya untuk mereka maju, saya rasa kita tidak perlu banyak ya mencari tenaga-tenaga dari luar. Justru yang diharapkan oleh kita itu dengan adanya tol, dengan adanya kawasan industri, justru orang setempatlah yang harus berperan. Jangan sampai menjadi penonton di daerah sendiri ya. Itulah persiapan-persiapan yang kami lakukan, terutama dalam mempersiapkan itu kita ya melatih bagaimana caranya mereka punya skill dan kemampuan yang nantinya akan mampu bersaing ya. Yang artinya ketika mereka bekerja bukan training lagi, tetapi siap bekerja sesuai memang hasil pelatihan dan ilmu yang mereka miliki. Itu mungkin yang bisa menjawab tantangan bahwa ketika Bojong betul dijadikan sebagai kawasan industri. Desa itu menjadi salah satu penampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah di atas kita. Kira-kira nanti yang ingin disampaikan oleh Pak Lurah nih selaku IKADES nanti ke pada pemerintah untuk masyarakat kita nih nanti seperti apa sih Pak Lurah? Baik, tentunya kami sangat berharap banyak ya
bahwa di sini bukan hanya kebijakan desa, akan tetapi kami sangat berharap adanya payung hukum ya, baik dari Pemda Kabupaten Pandeglang, Pemprov Banten, lebih-lebih dari pusat ya, dari pemerintah pusat, bahwa ketika betul di Bojong ini jadi kawasan industri yang akan menyerap banyak tenaga kerja, kami minta semacam peraturan atau keputusan yang nantinya akan menguatkan kami bahwa ketika warga kami bekerja atau ingin bekerja di kawasan tersebut itu secara peraturan dilindungi. Artinya ketika perusahaan menolak kami, nah kami kembalilah kepada peraturan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai warga Bojong hanya menjadi penonton di lapangannya sendiri ya. Justru yang masuk orang-orang luar Pandeglang yang pada akhirnya ya warga kita ketika bekerja pun begitu. Itu hanya jadi buruh kasar ya. Ya meskipun kita tahu bahwa persaingan kerja sekarang dilihat dari latar belakang pekerjaannya juga, kemampuan, ilmu dan skillnya juga. Nah tetapi yang pertama kita siapkan pelatihan. Selain pelatihan kita mempersiapkan juga atau memohon kepada pemerintah supaya membuat suatu peraturan daerah yang menguatkan ya, khususnya bagi warga masyarakat Bojong bahwa harus ada sekian persen atau berapa persen, jangan sampai pekerjaan ini dikuasai oleh orang-orang luar ya, terutama apalagi yang pihak-pihak asing ya, karena ini Bojong punya kita, kalau bukan kita siapa lagi yang akan memajukan Bojong yang tentunya dengan keberagaman nanti ya di lapangan, industrinya bukan 1-2, masyarakat di Kecamatan Bojong yang jumlahnya juga ribuan, ini minimal menurut saya gitu ya, separuhnya dulu masuk gitu. Jadi ada semacam kekuatan hukum atau payung hukum, tidak boleh menerima pekerja dari luar dulu, akan tetapi memang disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Yang diutamakan itu adalah warga masyarakat Kecamatan Bojong. Nah setelah itu baru mungkin tenaga-tenaga bisa didatangkan dari luar Kecamatan Bojong. Artinya memang keinginan kita nih, masyarakat kita itu terserap barangkali seperti itu untuk kemudian bekerja di wilayah industri yang ada di Kecamatan Bojong. Barangkali seperti Pak Lurah. Ya betul, karena sektor industri ya, memang ini sepertinya sudah menjadi impian ya bagi warga masyarakat desa. Mendengar kabarnya pun mereka sudah gembira. Jangan sampai kegembiraan ini begitu betul kawasan industri terrealisasi, kita hanya jadi penonton atau jadi isapan jempol belaka. Artinya tidak bisa menikmati, tidak bisa berperan di situ. Malah dengan adanya industri kami mengharapkan peningkatan pendapatan masyarakat dapat meningkat. Jangan sampai ketika ada kawasan industri justru masyarakat Bojong menjadi miskin. Nah itu yang kami khawatirkan dan yang kami takutkan. Barangkali itu nanti bincang-bincang kita dengan Kepala Desa yaitu Pak Hendra Wahyudi selaku IKADES di Kecamatan Bojong. Tentu kita berharap banyak nih ketika memang industri itu terrealisasi di Kecamatan Bojong sehingga nanti masyarakat akan tertampung aspirasinya, akan tertampung, lalu ekonominya pun akan maju ya. Terima kasih betul Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah atas bincang-bincang kali ini. Kami izin pamit.